Shalom, selamat sore. Hari ini kita kembali bertemu. Dan sebelum saya lanjut, saya mau sampaikan salam ononiha, salam orang Nias, Ya'ahowu. Yang paling penting kita harus ingat, Nias adalah pulaunya Kristus. Itu dia. Hari ini bersempena dengan keadaan yang viral hari-hari ini tentang akan adanya upaya Islamisasi, nikah massal, rumah mu'alaf di Nias Selatan. Maka saya hadir untuk memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya kepada gereja. Siapapun mereka, oknum, lembaga, yayasan yang mencoba melakukan itu di Nias Selatan, seperti yang tadi saya katakan, nikah massal, rumah mu'alaf, dan seterusnya, saya mau berkata saya tidak peduli. Dan itu bukan urusan saya. Urusan saya sebagai hamba Tuhan adalah mau memberikan sebuah pernyataan, khusus hari ini. Ini adalah hari Rabu, ya, hari Rabu tanggal berapa ini? Tanggal 9 Juni 2021. Saya mau katakan, Nias Selatan tidak butuh dakwah. Nias Selatan butuh kabar baik. Sekali lagi sahabat, saya mau katakan, Nias Selatan tidak butuh dakwah. Nias Selatan butuh kabar baik. Nah, secara gamblang saya mau katakan kabar baik adalah Injil. Ada amin? Itu yang dibutuhkan Nias Selatan. Terlepas gonjang-ganjing yang terjadi baru-baru ini, saya mau kasih tahu, kita tetap perlu menyikapinya dengan serius. Karena ada beberapa teman, ada beberapa lembaga bahkan berkata itu bisa dikatakan semi-semi hoax. Saya katakan no. Itu mereka sebenarnya sedang melakukan test case. Bila itu didiamkan, maka mereka akan terus bergerak. Tapi hari ini kita puji syukur kepada Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan, gereja, lembaga, yayasan, organisasi apapun yang memberikan respon akan hal itu. Termasuk saya yang ada di Batam. Saya mau katakan puji Tuhan, di Batam ada satu persekutuan fellowship hamba Tuhan, IKAPNI Batam, Ikatan Pendeta Nias yang di Batam. Kemarin kami melakukan pertemuan dan sepakat on behalf atas nama IKAPNI Batam, saya akan berangkat melakukan mapping dan menelusuri akar masalah yang terjadi di sana. Nah, bertambah luar biasa karena ada dua yayasan juga di Batam, Yayasan True Love dan Yayasan Vistos Kasih Ikhlas akan bergerak bersama-sama. Apa gerakannya? It's rahasia. Nanti kebobolan lagi deh kita. Nah, kita kembali kepada tema. Nias Selatan tidak butuh dakwah. Nias Selatan butuh kabar baik. Kabar baik adalah Injil. Nah, step pertama yang dibutuhkan Nias Selatan hari-hari ini adalah kabar baik. Ketika kita menyampaikan kabar baik dan itu didasarkan kasih, saya mau nyatakan pastinya itu bukan hanya sekedar omdo alias omong doang. Tapi ketika kita memberitakan kabar baik, kita juga akan mengekspresikan kasih. Pemberian kasih, sagu hati, dan lain sebagainya. Pelatihan, ilmu pertanian, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting, Nias Selatan butuh kabar baik. Dia nggak butuh dakwah. Karena kenapa? Kalau dia disajikan dakwah, saya berpikir malah dia akan jadi bingung. Serius saya. Karena orang Nias adalah orang-orang yang secara primordialisme mereka sangat kuat menghargai adat istiadat budaya yang mereka miliki.
Ya, banyak orang bilang orang Nias kurang fasih. Berbahasa Indonesia should be no problem. Tapi dengar baik, kenapa Nias kemudian bisa menjadi kantong Kristen? Ini perlu disikapi oleh semua, termasuk yang berusaha mencoba berdakwah di Nias Selatan. Kami orang Nias Selatan punya bahasa tutur. Kami orang Nias Selatan punya gamai dola. Bahasa tutur dan gamai dola itu sudah ada sebelum Injil. Tapi ketika Injil kemudian masuk ke Pulau Nias, bahasa tutur itu, amai dola itu menjadi sinkron dengan Alkitab, dengan Injil. Nah, hari-hari ini gereja di Nias, saya rasa kita perlu refresh mereka. Itulah gunanya kita, hamba-hamba Tuhan yang ada di diaspora, hamba-hamba Tuhan yang ada di perantauan, untuk juga tidak lupa kampung halaman. Yang saya tahu, kami dari Batam akan ada 3 gelombang yang berangkat. Ya, saya berangkat, kemudian ada gelombang berikut, lalu ada gelombang berikut, 3 gelombang. Dan yang saya bersyukur, tidak hanya orang Nias yang berangkat. Ada banyak hamba Tuhan dari berbagai denominasi akan berangkat. Nah, kembali kepada tema, Nias Selatan tidak butuh dakwah. Saya mau katakan ini benar adanya. Di Nias Selatan ada bahasa tutur. Ada hoho namanya. Hoho itu bisa disinergikan dengan adat budaya, bisa juga disinergikan dengan agama. Ayo gereja, para tokoh adat, tokoh muda yang ada di Nias Selatan. Mifagamai hoho areke dan sitobali foturai keturia sisa kimoroi badaromali. Ayo, kita punya itu. Bahkan saya di Singapura ketika penggembalaan, masyarakat yang jemaat yang saya gembalakan orang Poso, mereka punya tarian khas namanya dero. Saya bilang mari kita ubah syair dan sajaknya menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Di Nias tentu bisa lebih daripada itu. Saya terlalu percaya. Gamai dola ononiha luar biasa. Sahabat yang tidak mengerti apa yang saya sampaikan dalam bahasa Nias bisa japri nanti. Itulah persekutuan kasih di Pulau Nias. Tola airu tebai aitu. Sekali lagi, persekutuan kasih Kristus di Nias. Itu dia berprinsip tola airu tebai aitu. Bisa berjauhan tapi nggak boleh putus. Bisa berjauhan karena mungkin kita beda denominasi. Bisa berjauhan karena mungkin kita beda doktrin. Tapi Nias adalah pulaunya Kristus. Pemberitaan kabar baik di Pulau Nias. Kalau pakai bahasa asing yang nggak dimengerti, itu akan membuat orang malah jadi bingung dan stres. Mending kalau stres, kalau bertindak negatif, maka biarkan kami, orang-orang Nias, melakukan itu. Menyampaikan kabar baik itu. Di seluruh Pulau Nias yang merupakan pulaunya Kristus. Lewat bahasa tutur, lewat gamai dola, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, hari ini saya mau menyemangati gereja yang ada di Nias Selatan. Kita tetap harus bergandengan tangan. Yang pertama, di alam roh, kita harus benar-benar kuat. Kita sepakat, Nias adalah pulaunya Kristus. Sore ini saya mau bagikan firman Tuhan dari Roma 10, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus?
Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dahsyat dan luar biasa firman Tuhan ini. Gereja, hamba Tuhan, jemaat, masyarakatnya Selatan. Kita harus berkolaborasi. Kita harus bersinergi. Bukan untuk mencari nama, untuk mencari harta kekayaan pribadi, tapi agar nias benar-benar dipersembahkan untuk menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan lupa, sekali lagi saya tekankan, Nia Selatan tidak butuh dakwah. Nia Selatan butuh kabar baik. Kabar baik itu adalah Injil. Bersegeralah memberitakannya, karena hari ini Nia Selatan harus mau dan bersedia, tidak lagi di bawah kungkungan roh-roh agamawi, tapi mereka akan benar-benar hidup di dalam perkenanan Tuhan. Ada harga yang harus dibayar tentunya. Materi, tenaga, pikiran. Dan saya mau pastikan kami hamba-hamba Tuhan, khususnya yang di perantauan, terlebih khusus kami yang dari Batam, siap untuk itu. Doakan kami. Dan bila sahabat mau lebih daripada mendoakan kami, bisa menghubungi kami atau baca teks di dalam video ini, agar kita benar-benar bersinergi, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Sampai di sini pertemuan kita. Besok kita akan berbicara lagi tentang Nia Selatan dengan lebih lugas dan tuntas. God bless you.